Jangan kita beranggapan ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, kita sabar. Bukan itu saja. Ketika kita susah, sabar. Ketika kita dalam menerima nikmat dari Allah, kita sabar. Kaya, sabar. Miskin, sabar. Melakukan ketaatan kepada Allah, sabar. Jangan sampai kita beranggap kita menerima nikmat Allah, kita tidak sabar. Kenapa? Karena ketika orang yang diberikan kekayaan banyak oleh Allah, dia lupa kepada Allah. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka
fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih dapat datang ke masjid ini. Tentunya dalam rangka kita berubudiyah, melaksanakan ibadah Jumat pada kesempatan ini, merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid karena salah satu orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga kita selalu menjadi hamba yang taat dan menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini sudah berada tanggal 7 Zulhijjah, dan tinggal 3 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Dan ini sudah dicontohkan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian, suasana kita hari ini jauh berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Sampai detik ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya Allah pandemi corona COVID-19. Dan ini sudah berlangsung sudah lebih 1,5 tahun. Sudah lama. Dan bahkan sudah banyak kita berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar pandemi COVID-19 ini, corona ini berlalu. Hampir semua umat Islam yang ada di muka bumi ini berdoa kepada Allah untuk menjauhkan diri, menghilangkan corona di permukaan bumi ini. Tetapi ingat jemaah yang dimuliakan Allah, ujian berupa penyakit mewabah yang diberikan Allah kepada kita pada saat sekarang ini belum seberapa bila dibandingkan ujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu contoh ujian yang diterima Ibrahim meluruskan akidah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang dihadapi beliau adalah ayahnya sendiri.
Ibrahim hidup di masa Raja Namrud yang sangat zalim. Bahkan Raja Namrud membunuh setiap anak laki-laki yang hidup di dunia. Kenapa demikian? Karena Raja Namrud takut kehilangan jabatannya sebagai raja. Maka Allah selamatkanlah Ibrahim ketika itu. Ketika Ibrahim sudah dewasa, apa lagi dihadapinya? Ujian yang terberat adalah ujian ketika dia menghadapi ayahnya yang bernama Azar menyembah berhala, menyembah patung. Inilah dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Tidak mudah. Tidak mudah itu menghadapi ayah yang menyembah berhala, menyembah patung untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan Allah. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi mereka tetap menyembah patung dan bahkan ironisnya juga sebagai pembuat patung atau berhala itu. Nah, ketika Ibrahim hancurkan semua patung, kemudian ada tuduhan kepada Ibrahim bahwa Ibrahimlah yang melakukan ini semuanya. Nabi Ibrahim untuk meluruskan akidah, menunjukkan kepada umat manusia ketika itu, kepada ayahnya, kepada Raja Namrud. Apa jawaban Ibrahim? Yang menghancurkan patung itu adalah patung yang paling besar. Lalu mereka berpikir, apa kata mereka? Kata ayahnya, kata Raja Namrud, engkau adalah orang yang bodoh. Kenapa itu patung yang bisa membunuh, menghancurkan patung-patung yang lain? Maka disitulah Ibrahim katakan, kalau memang itu patung yang besar itu tidak bisa menghancurkan patung-patung yang lain, kenapa itu yang kalian sembah? Kenapa kepada patung itu kalian minta pertolongan? Tapi kalimat tauhid yang ditegakkan oleh Ibrahim, kalimat kebenaran yang ditegakkan oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim diberikan hukuman, yaitu dibakar secara hidup-hidup. Tapi Allah selamatkan akhirnya. Apalagi ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim? Ujian selanjutnya diberikan Allah kepada Ibrahim adalah sudah lama Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tapi juga tidak dikarunia anak. Kata Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah, datangkanlah anak kepadaku ya Allah, anak yang soleh. Berkali-kali Ibrahim berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan Allah. Kita baru hanya sebentar, 1,5 tahun diberikan ujian, belum seberapa. Tapi Ibrahim menghadapi persoalan yang dihadapi Ibrahim itu, tetap Nabi Ibrahim menghadapi dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Nah, di mana bagi kita? Ketika kita diuji oleh Allah dengan virus corona, bertahun-tahun, sudah lebih 1,5 tahun kita mengalami ini, maka kita tak lain yang tak bukan yang kita lakukan, hanya sabar kepada Allah. Dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kemudian Ibrahim menikah dengan pembantunya, yaitu namanya Siti Hajar. Barulah Ibrahim dikarunia anak, yaitu Nabi Ismail. Sudah sampai bahkan ratusan tahun dia menikah, baru dikarunia anak. Sudah usia tua, yang namanya Ibrahim, yang namanya Ismail alaihissalam. Nah, ketika anak itu sudah
mencapai usia kuat untuk berusaha, sudah remaja, sudah dewasa, tapi diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah As-Saffat yang kita bacakan tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'yah. Maka ketika anak itu berusia kuat untuk berusaha, sudah remaja, dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, sudah tahu perintah Allah, bahkan disebut usianya ada yang mengatakan 7 tahun pada waktu itu, ada yang mengatakan 12 tahun. Tetapi Ismail sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sudah menginjak usia dewasa. Allah juga perintahkan kepada Ibrahim. Apa kita Allah dalam Al-Quran itu? Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku mendapatkan kamu dalam mimpi diperintahkan Allah, wahai anak, wahai Ismail, untuk menyembelihmu. Bagaimana? Fanzur maza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Kita kalau seandainya kepada kita ya itu yang diperintahkan Allah kepada kita, mungkin kita menolak. Tapi ketika Ibrahim pernah juga berjanji, ketika Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya juga, mempunyai binatang ternak yang banyak. Bertanya sahabat kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, binatang yang banyak ini milik siapa? Apa jawab Ibrahim? Ini adalah milik Allah, dan untuk sementara adalah milik aku. Tetapi kalau Allah berkehendak untuk dipulangkan kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih semuanya, saya sanggup dan saya rela ikhlas untuk dikembalikan kepada Allah. Jangankan binatang ternak ini yang diperintahkan oleh Allah, kalau ada anak saya rela ikhlas untuk ikut disembelih. Makanya itu mungkin dituntut oleh Allah. Tentang apa sebetulnya kita bisa ambil? Tentang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela mengorbankan semua hartanya dan bahkan anak kandungnya kalau itu merupakan perintah Allah. Maka Ismail menjawab sebagai anak yang baik, anak yang taat ibadahnya kepada Allah, yakin dia ke Allah. Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu ya wahai ayah, perintah Allah wahai ayah, laksanakanlah ayah, kerjakanlah ayah. Mudah-mudahan ayah dan aku termasuk orang-orang yang sabar di sisi Allah. Sabar itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diaplikasikan. Tidak mudah untuk mengaplikasikan. Makanya itu sudah dilalui semuanya oleh Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, akhirnya itulah Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilullah. Tahapan yang dilalui, yang diuji oleh Allah kepada Ibrahim, kemudian Ibrahim disebutlah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Karena kesabaran, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di saat penyembelihan Ismail yang dilakukan pun Allah cepat menggantinya dengan seekor kambing. Selamatlah Ismail ketika itu. Yang dilihat situ apanya?
yang dilihat di situ adalah ketaatannya kepada Allah, mengorbankan harta demi Allah, rela dia mengorbankan anaknya jika itu perintah Allah. Begitulah yang ditanamkan oleh Ibrahim alaihissalam. Inilah yang perlu kita contoh. Sekarang kita apa? Kita diperintahkan Allah hanya menyembelih 1 ekor kambing kalau kita mampu. Kalau kita mampu 1 ekor, 2 ekor kambing, mampu 3 ekor, kita korbankan. Mampu 4 ekor kambing, kita korbankan. Mampu 1 ekor sapi, kita korbankan. Kenapa tidak? Inilah yang akan kita bawa nanti jemaah yang dimuliakan Allah. Belum terlambat pada saat sekarang ini. Masih ada sisa waktu 3 hari. Selama hari tasyrik masih ada. Mungkin setelah kita melaksanakan salat Idul Adha pada hari Selasa, insya-Allah. Hari Selasa, hari Rabu ini kita mungkin nyampaikan kepada pengurus, "Wahai Pak pengurus, saya mengorbankan 1 ekor sapi untuk di masjid ini." Mampukah kita seperti itu? Jangan kita menjadi hamba Allah yang jauh dari Allah. Kalau itu perintah Allah, kita laksanakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim itu kekasih Allah? Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah? Jawabannya ada 4 jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang sama dengan Ibrahim. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu dikatakan kekasih Allah, Khalilullah, karena Nabi Ibrahim itu di tingkat kesabarannya tingkat yang tinggi. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu dibagi 3. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar melakukan diri daripada yang dilarang oleh Allah, melakukan kemaksiatan, menjauhkan diri daripada kemaksiatan, dan sabar kita dalam menghadapi ujian, menghadapi musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Sabar itu mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk diaplikasikan. Jangan kita beranggapan ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, kita sabar. Bukan itu saja. Ketika kita susah, sabar. Ketika kita dalam menerima nikmat dari Allah, kita sabar. Kaya, sabar. Miskin, sabar. Melakukan ketaatan kepada Allah, sabar. Jangan sampai kita beranggap kita menerima nikmat Allah, kita tidak sabar. Kenapa? Karena ketika orang yang memberikan kekayaan banyak oleh Allah, dia lupa kepada Allah. Ketika kita kuat, kita harus sabar melakukan ketaatan. Ketika kita diberikan sakit oleh Allah, apalagi. Makanya sabar itu penting di dalam kehidupan kita jemaah yang dimuliakan Allah, yang dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim itu mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat. Allah janjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim itu. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka aku akan menambahnya. Tetapi kalau kamu ingkar kepada nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka tunggu saja nanti azabku sangat pedih. Makanya berikan nikmat rezeki kita oleh Allah, kita korbankan. Kita korbankan. Jangan beranggapan tahun dulu saya sudah berkorbankan ini, tak lagi. Tetapi kalau seandainya kita masih diberikan nikmat rezeki lebih dari Allah, kenapa tidak? Bahkan kita sampaikan, sanggup kita 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Sanggup kita 1 ekor sapi, kenapa tidak 1 ekor sapi? Karena usaha kita tidak jelas semuanya dimuliakan Allah. Harta yang banyak kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah,
akan menjadi malapetaka bagi kita nantinya. Tetapi kalau di jalan belanjakan di jalan Allah, maka itu yang menjadi kendaraan kita ke surga nantinya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kenapa Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu dia ikhlas dalam melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Ikhlas. Setiap ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah jemaah. Kenapa Ibrahim itu Khalilullah? Adalah menanamkan sikap tauhidullah. Hanya satu-satunya Allah yang disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inilah sampaikan kepada ayahnya dulu pada Azam, meneruskan kalimat tauhid. Hanya semata-mata beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Karena kita ini semenjak kita lahir ke dunia, itu kita sudah ditanya ya Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Setiap kita, insan kita menjawab, jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita jawab? Qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Wahai ya Allah, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Sudah ditanamkan. Nah, itulah yang kita kembalikan ketika kita lahir ke dunia, ketika kita sudah menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Kembalikanlah tauhidullah untuk selalu mengesahkan Allah. Jangan kita bersandar kepada sesama manusia, tetapi kita selalulah bersandar kepada Allah. Bersandar kepada manusia hanyalah sementara. Kecewa kita jadinya. Kita bersandar kepada seseorang, mungkin kepada bupati, mungkin kepada wali kota, mungkin kepada gubernur. Kita berharap kepada dia, artinya kita kecewa. Kepada kita, pada siapa kita bersandar? Setiap kita melakukan kegiatan, aktivitas, bersandarlah kita kepada Allah. Nyaman-nyamannya, kekayaan yang kita miliki, anak yang kita miliki adalah karena Allah. Hidup kita karena Allah. Beribadah, kedatangan kita ke masjid karena Allah. Kalau mana tahu kita mau ke masjid, tahu-tahu kita langsung drop. Itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa kita bantah. Makanya tauhid ini sangat penting kita tanamkan di dalam diri kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin